Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang pengenalan komputer. Terdapat beberapa fungsi teknologi informasi, yaitu ada menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan melakukan transmisi. Lalu ada keuntungan teknologi informasi: speed, konsistensi, precision, dan reliability. Terakhir ada teknologi informasi dalam berbagai bidang: akuntansi, finance, marketing, produksi atau manajemen produksi, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Yang kedua ada pointing device, yang termasuk dalam peralatan pointing device antara lain, pertama ada mouse, adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol atau klik, dan penggulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Kedua ada touchscreen, yaitu layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Tiga, like pen, yaitu menyentuh layar monitor dengan pena. Posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Terakhir ada digitizer graphic tablet, digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Ketiga, scanner. Scanner merupakan alat berubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar, desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca tergantung tipe scanner yang digunakan. Tipe scanner ada tiga, yaitu tipe moving scanner, tipe hand scanner, tipe flatbed scanner. Selanjutnya yaitu sensor, merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog dikumpulkan oleh data sensor dan dimasukkan ke pengubah AD yang selanjutnya diproses oleh komputer. Kamera digital, yaitu salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Dan kamera recorder, yaitu sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Dan yang terakhir ada voice recognizer, biasa disebut speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Baik, selanjutnya ada alat pemroses. Alat pemroses atau processing device merupakan alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat pemroses terdiri dari 1. Central Processor atau CPU, 2. Main Memory. Central Processing Unit atau CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan microprocessor. CPU terdiri dari 3 bagian utama. 1. Unit kendali atau control unit. 2. Unit aritmatika dan logika atau arithmetic and logic unit. 3. Unit penyimpanan berukuran kecil atau register. Selanjutnya ada memori utama atau main memory. Memori utama terdiri dari random access memory atau RAM dan read-only memory atau ROM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU, sedangkan ROM memori ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Selanjutnya ada hard copy device.
merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer dan plotter. Selanjutnya ada soft copy device, merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device, monitor, dan speaker. Berikutnya, alat simpanan luar. External memory ataupun external storage adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya, internal memory terletak di dalam CPU. External memory berada di luar CPU. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap. Artinya, data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis external memory cukup banyak, yaitu 1. Floppy disk, 2. Hard disk, 3. Compact disk atau CD, dan Digital Versatile Disk atau DVD. Yang terakhir, Magnetic Tape. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Yang sering digunakan yaitu ATA atau Advanced Technology Attachment. Dan yang kedua ada SATA atau Serial ATA. Dan yang terakhir ada SCSI, Small Computer System Interface. ATA dan SATA biasanya digunakan untuk personal, sedangkan SCSI digunakan untuk server. Berikutnya ada motherboard, merupakan komponen terpenting dalam PC karena sebagai komponen circuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU atau prosesor, RAM, video card, hard disk, dan seterusnya. Jenis dari motherboard ditentukan berdasarkan jenis prosesor yang nantinya digunakan. Kita dapat melihat dan menentukan proses apa yang dapat digunakan oleh suatu motherboard dengan cara melihat kode jenis soketnya. Dan yang terakhir ada VGA atau Video Graphics Adapter, berguna untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. Tujuan pemakaian untuk grafis atau game. Saat ini ada VGA dengan memori 16, 32 hingga 128 MB. Yang sering dipakai yaitu Nvidia, ATI Radeon, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.